Betul. Perkenalkan, nama saya Nurul Adinda Batubara. Saya Khalida Nur Siregar. Saya Muhammad Saka Sinaga. Baik, di dalam video ini kami akan membahas tentang adaptasi tanaman terhadap cekaman salinitas. Salinitas merupakan cekaman abiotik yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas tanaman. Salinitas menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada kondisi salin disebabkan oleh yang pertama, penurunan potensial osmotik larutan tanah sehingga mengurangi ketersediaan air bagi tanaman. Dan yang kedua, peningkatan konsentrasi ion yang bersifat racun bagi tanaman atau memacu ketidakseimbangan dalam metabolisme, nutrisi, perubahan struktur fisik dan kimia tanah. Nama saya Ratika Amelia, saya akan menjelaskan tentang cekaman salinitas. Contoh tanaman yang beradaptasi dari cekaman salinitas yaitu berupa tanaman mangrove. Tanaman mangrove ini memiliki ciri-ciri seperti tanaman bakau, nipah, api-api, dan juga tanaman bogem. Nah, tanaman mangrove ini memiliki ciri-ciri seperti tumbuh dengan berkelompok dalam jumlah yang banyak, memiliki akar besar, dan memiliki jumlah buah. Mangrove adalah kumpulan beberapa spesies pohon yang tumbuh dan berkembang pada daerah landai di muara sungai atau pesisir pantai. Vegetasi yang hidup dan tumbuh di lingkungan yang bersifat salin ini termasuk kelompok tumbuhan dengan golongan halopit, yaitu sifat tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan air asin. Mangrove ini hidup di tanah yang tergenang air laut dengan kadar oksigen yang rendah, tidak terpengaruh iklim, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Manfaat dari mangrove ini yaitu pelindung pantai dari abrasi ombak laut dan menjadi habitat bagi hewan-hewan di daerah pantai dan sekitarnya. Ada 3 mekanisme yang dilakukan tumbuhan mangrove untuk bertahan terhadap kelebihan garam dari lingkungannya, yaitu yang pertama ada salt excluder. Jenis mangrove ini menyerap air dengan menggunakan akarnya, tetapi tidak mengikutsertakan garam dalam penyerapan tersebut. Contohnya pada Rhizopora dan Cereops. Yang kedua ada salt accumulators. Mangrove ini memiliki mekanisme untuk mengakumulasikan garam di dalam jaringannya. Contoh jaringannya yaitu pada daun yang sudah tua. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menggugurkan daun merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi kelebihan garam dari pohon. Contohnya pada Psilocarpus, Exocaria, dan Osbornia. Dan yang terakhir yaitu ada salt secretors. Jenis mangrove ini yang akan dibahas mekanismenya yaitu mangrove yang menyerap air dengan kadar salinitas tinggi, kemudian mengeluarkan atau mensekresikan garam tersebut keluar dari pohon. Secara khusus, jenis mangrove ini memiliki salt glands atau kelenjar garam di daun yang memungkinkan untuk mensekresikan cairan NaCl. Contohnya pada Avicennia, Soneratia, dan Laguncularia. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan mekanisme salt gland atau kelenjar garam dalam mengeluarkan garam pada daun mangrove. Na+ dan Cl- yang berada dalam mesofil diangkut ke kelenjar garam melalui daerah penetrasi dasar yang tidak tertutup kutikula dan plasmodesmata. Di dalam kelenjar garam, ion-ion tersebut dapat langsung diangkut ke dalam ruang antar sel. Ion-ion tersebut dibungkus dalam vesikel untuk diangkut dari sitosol ke membran plasma dan disekresikan keluar dari sel kelenjar garam. Plasmodesmata memainkan peran penting dalam pengiriman ion di antara sel-sel komponen kelenjar garam. Berbagai transporter ion secara luas terlibat dalam memindahkan garam ke dalam sel maupun keluar sel. H+ATPase di sini berpartisipasi dalam sekresi garam dengan membentuk beda potensial listrik dan gaya motif proton melintasi membran plasma. Ion-ion tersebut akhirnya keluar dari pori-pori di bagian atas kelenjar garam karena pengaruh dari tekanan hidrostatik yang tinggi dan keluar menjadi droplet garam pada permukaan daun mangrove. Pengangkut ion yang bertanggung jawab atas masuknya ditunjukkan dengan warna ungu dan keluarnya ditunjukkan dengan warna merah pada gambar ini didistribusikan secara asimetris dalam membran plasma sel kelenjar garam.
Berikut ini adalah contoh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wiki et al. Tahun 2013. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat respon kelenjar garam terhadap perbedaan konsentrasi NaCl pada pohon mangrove Avicennia officinalis. Pada gambar yang di sebelah kanan terlihat kristal garam yang melimpah ada pada permukaan pucuk daun yang diberi 500 mmol NaCl. Sementara kristal yang lebih kecil terlihat pada daun yang diberi 50 mmol NaCl dan lebih kecil lagi pada gambar sebelah kiri yang diberikan perlakuan 0 mmol NaCl selama 2 hari. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar NaCl pada lingkungan, maka sekresi NaCl pada permukaan daun akan meningkat sebagai respon untuk mempertahankan hidupnya. Saya Michael Manik. Inilah video yang dapat kami tampilkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.